Halo teman-teman, di sini saya Alia Jayanusnesi dengan NIM 19512334045, program studi D4 Teknik Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta 2019. Selaku penyusul PKM ini akan menjelaskan secara singkat tentang produk olahan mangosteen bilboba cheesecake sebagai cake anti-aging. Presentasi ini adalah sebagian dari program kreativitas mahasiswa yang dikategorikan sebagai PKM Kewirausahaan. Manggis menjadi salah satu buah favorit di masyarakat dengan kulit buah yang berwarna ungu pekat serta rasa buah yang manis dan menyegarkan. Namun sayangnya pemanfaatan dari tanaman manggis sendiri belum dilakukan secara maksimal oleh masyarakat. Salah satunya adalah kulit manggis. Kulit buah manggis mengandung santon yang berfungsi sebagai anti-aging karena dapat menghalangi teroksidasinya vitamin dan asam lemak tak jenuh ganda yang merupakan penyusun dinding sel saraf oleh radikal bebas. Hal ini akan menghambat kerusakan jaringan sel yang menyebabkan kulit keriput karena kehilangan elastisitas kolagen dan ototnya serta menghambat bintik pigmen berupa flek-flek. Kulit merupakan bagian terluar dari tubuh manusia sehingga sering terpapar sinar matahari, polusi, suhu, maupun sensitif terhadap kelembapan udara. Maka dari itu, kulit memerlukan perawatan khusus untuk menjaga keindahannya. Namun pada zaman sekarang, masyarakat umumnya ingin memiliki kulit yang indah tanpa perlu perawatan yang mahal dan cara mengaplikasikannya yang rumit. Cheesecake, kue hits yang sedang digemari masyarakat Indonesia karena memiliki rasa yang nikmat dan tampilan yang unik. Beragam jenis nutrisi yang terkandung dalam cheesecake diantaranya selenium, riboflavin, triptofan, kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin B kompleks, dan zat besi. Adanya inovasi untuk menciptakan produk pangan mangosteen bilboba cheesecake selain karena ingin memanfaatkan limbah hasil pertanian, juga ingin membuat suatu produk pangan yang lezat sekaligus juga bisa sebagai alternatif untuk menjaga wajah dan kulit tetap kencang dan awet muda. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan secara singkat di halaman sebelumnya, maka permasalahan yang muncul dapat dirumuskan yaitu yang pertama, bagaimana kajian teori produk mangosteen bilboba cheesecake, yang kedua, bagaimana bisnis modal kanvas atau BMC produk mangosteen bilboba cheesecake, yang ketiga, bagaimana kajian produk, kajian bahan baku, kajian teknik pengolahan, dan kajian teknik penyajian mangosteen bilboba cheesecake, yang terakhir, bagaimana strategi pemasarannya. Berdasarkan permasalahan yang sudah saya bacakan sebelumnya, program kreativitas mahasiswa ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana kajian teori pada produk mangosteen bilboba cheesecake. Yang kedua, mengetahui rincian bisnis modal kanvas atau BMC produk mangosteen bilboba cheesecake. Yang ketiga, mengetahui kajian produk, kajian bahan baku, metode teknik pengolahan, dan metode teknik penyajian yang tepat pada produk mangosteen bilboba cheesecake. Yang terakhir, mengetahui bagaimana strategi pemasaran yang tepat. Adapun manfaat yang diberikan untuk berbagai jenis kalangan masyarakat, yaitu yang pertama bagi mahasiswa adalah mampu menumbuhkan jiwa wirausaha, peka terhadap lingkungan dan peluang, serta dapat meningkatkan sikap kritis, inovatif, dan solutif dalam mencermati keadaan suatu wilayah yang mempunyai peluang usaha, serta mampu meningkatkan nilai ekonomis bahan herbal yang kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, bagi konsumen atau masyarakat, yaitu bisa menambah wawasan mengenai kulit buah manggis dan dapat mengonsumsi produk olahan berupa mangosteen bilboba cheesecake sebagai cara mudah agar tetap awet muda. Dan yang terakhir, dapat bermanfaat bagi pemerintah, yaitu bisa meningkatkan budidaya keragaman hayati di Indonesia melalui tanaman buah manggis. Selain itu, juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Mangosteen bilboba cheesecake hadir sebagai solusi masalah kerusakan pada jaringan sel atau mencegah terjadinya keriput yang terbuat dari kulit buah manggis yang diekstrak lalu dicampur dengan bahan dasar pembuatan cheesecake dan menjadi produk olahan mangosteen bilboba cheesecake. Di dalam produk mangosteen bilboba cheesecake juga terdapat komposisi tepung tapioka atau yang biasa kita sebut boba atau bubble pearl, dan cheese cream agar lebih menarik perhatian konsumen untuk mencoba produk mangosteen bilboba cheesecake ini. Keunggulan produk ini, produk menggunakan bahan alami hasil pengujian serta aman untuk dikonsumsi,
dan unggul berdasarkan peluang usaha karena belum pernah ada di pasaran dengan kandungan herbal bahan alam sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan dan diproduksi lanjut dalam jangka panjang karena ketersediaan sumber daya yang mudah didapat dan mudah dibudidayakan. Di halaman selanjutnya, kita akan membahas tentang Business Model Canvas Analysis atau yang biasa kita sebut analisis BMC, yang bertujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah modal bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Poin pertama ada customer segment, yaitu menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Dalam tabel di samping, customer segmen dari produk ini adalah anak-anak, ibu-ibu atau orang dewasa, remaja, pencinta makanan sehat, pencinta makanan kekinian, pencinta makanan penutup atau dessert, dan restoran atau kafe. Yang kedua ada value proposition, yaitu menentukan segmen pelanggan mana yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Berdasarkan tabel di samping, customer segmen dari produk ini adalah Mangosteen Factory atau Mastory, sebagai produsen mangosteen bilboba cheesecake yang kekinian dengan cita rasa otentik dan bahan baku yang berkualitas terbaik dan yang pasti unik karena belum banyak yang menjual produk cheesecake ini. Lalu yang menjembatani antara customer segment dan value proposition adalah channels, yakni media bisnis yang digunakan untuk mendeliver solusi yang perusahaan tawarkan untuk sampai ke konsumen. Channels yang sudah direncanakan untuk Mangosteen Bilboba Cheesecake adalah e-commerce, media sosial, koran, brosur, teman dan saudara atau ruang lingkup kecil produsen. Selanjutnya yang harus dipikirkan adalah customer relationship. Sederhananya, customer relationship adalah mekanisme yang dilakukan oleh startup untuk berhubungan dengan pelanggan. Tujuannya untuk meningkatkan traksi sehingga tidak berpaling ke produk kompetitor. Customer relationship yang dipilih berdasarkan tabel di samping adalah diskon dan promo di aplikasi ojek online maupun transaksi secara online, program giveaway, dan diskon spesial online shop. Revenue streams juga menjadi poin penting yang perlu direncanakan, yaitu produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan pada perusahaan. Bisa kita lihat di samping terdapat tabel revenue stream yang sudah disusun dengan banyak pertimbangan, yaitu terdapat penjualan produk Mangosteen Bilboba Cheesecake dan penjualan buah manggis atau bibit tanaman buah manggis. Selanjutnya, masih ada 4 poin lagi yang perlu direncanakan, yaitu key activities yang berisikan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Key activities yang sudah direncanakan yaitu membeli hasil limbah kulit manggis dari petani, mengolah kulit manggis menjadi ekstra kulit manggis, dan yang terakhir membeli hasil produksi boba dan keju. Key researches yaitu berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Key researches tersebut adalah lahan kebun manggis, alat pengolahan standar makanan, dan toko kue atau roti. Key partner adalah pihak-pihak yang menjadi penentu jalannya bisnis. Yang berperan menjadi key partner adalah petani manggis, pengumpul kulit manggis, pabrik keju, distributor keju, pabrik produksi boba, distributor boba, pemilik toko kue atau roti, dan pemilik kafe atau restoran. Dan poin terakhir adalah cost structure, yaitu berisi biaya-biaya yang perlu dikeluarkan untuk mengembangkan, memasarkan, dan mendistribusikan layanan yang berhasil dikembangkan startup. Cost structure yang sudah direncanakan antara lain bahan baku kue dan kulit buah manggis, gaji pegawai, proses pengolahan produk, biaya marketing, biaya kemasan, dan packaging. Kulit buah manggis dapat diproduksi menjadi Mangosteen Bilboba Cheesecake yang bernilai jual karena mengandung mangosteen, quercetin, flavonoid, tanin, serta zat santon yang berfungsi sebagai anti-aging. Terlebih dilihat dari segi ketersediaan bahan baku, tumbuhan ini mudah dibudidayakan serta banyak tanaman manggis di wilayah Indonesia, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Sulawesi Utara. Jadi, untuk keberlangsungan usaha dapat terjamin dari segi pemenuhan bahan dasar. Produk ini diharapkan dapat menjadi terobosan produk makanan anti-aging yang dikemas dan disajikan dalam kemasan ecer berupa cup kecil, cup besar, maupun berupa potongan kue yang praktis dan menarik.
Produk ini hadir sebagai solusi lain untuk mengatasi anti-aging pada kulit manusia secara praktis, mudah, aman, lezat, dan sehat bagi anak-anak maupun orang dewasa karena menggunakan bahan alami yang sangat aman dikonsumsi di semua kalangan. Sebelum dipasarkan secara luas, akan dilakukan uji kelayakan pangan terhadap produk Mangosteen Pil Boba Cheesecake. Selanjutnya, untuk membuat produk Mangosteen Pil Boba Cheesecake diperlukan beberapa bahan baku, antara lain biskuit, mentega, gula halus, yogurt full cream, keju, air, bubuk agar-agar, ekstrak vanila, bubuk ekstrak kulit manggis, buah manggis, bubuk cream cheese, boba, dan yang terakhir gula merah atau gula Jawa. Adapun cara teknik pengolahan produk Mangosteen Pil Boba Cheesecake, yaitu yang pertama cara membuat cheesecake. Langkah pertama, saring yogurt dengan kain saring semalaman hingga volumenya menjadi setengah dari awal, lalu hancurkan biskuit sampai benar-benar halus dan tambahkan mentega. Setelah itu, uleni biskuit dengan mentega. Selanjutnya, ratakan adonan di dasar loyang diameter 22 cm, lalu dinginkan di freezer selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu, campurkan yogurt dan keju ke dalam blender lalu blend hingga halus dan creamy. Pindahkan dalam mangkuk. Langkah selanjutnya adalah panaskan pure manggis di atas api sedang dan jangan sampai mendidih. Pada wadah lain, masak agar-agar dengan air sambil diaduk-aduk hingga leles seluruhnya, tapi jangan sampai mendidih. Lalu masukkan agar-agar ke dalam adonan pure dan aduk sampai rata. Sedikit demi sedikit tuangkan campuran manggis ke dalam adonan yogurt dan keju. Selanjutnya masukkan gula dan ekstrak vanila lalu aduk hingga rata. Langkah terakhir yaitu tuang adonan tersebut ke dalam loyang yang telah disiapkan. Dinginkan di dalam kulkas selama 4-6 jam lalu sajikan. Yang kedua adalah cara membuat cream cheese, yaitu pertama campurkan bubuk cream cheese dengan air dingin atau fresh milk dingin, lalu kocok dengan kecepatan sedang hingga mengembang atau kaku dan permukaan krim halus mengkilap. Setelah itu aduk menggunakan hand mixer dengan kecepatan tinggi selama 6-7 menit. Dan yang terakhir, simpan krim dalam lemari pendingin hingga siap digunakan. Yang terakhir ada cara membuat boba atau bubble pearl. Langkah yang pertama, ambil bubble pearl instan secukupnya, lalu rebus hingga pearl mengapung. Setelah matang, rendam dalam air gula agar boba terasa manis saat dikunyah. Dalam penjualan cheesecake ini akan menggunakan cup kecil, cup besar, dan dalam kemasan box kertas untuk model potongan kue sebagai wadah atau tempat cheesecake tersebut. Untuk itu, maka diperlukan label produk yang memberikan informasi mengenai produk dan penjual. Labeling produk yang sudah direncanakan berupa stiker yang ditempelkan pada bagian body cup cheesecake. Label produk berupa printing pada body box kemasan cheesecake berbahan kertas yang juga mencakup nama produk, komposisi, tanggal kadaluarsa, alamat produksi, dan nomor telepon si penjual. Berdasarkan analisis BMC, kajian produk, dan kajian teknik penyajian Mangosteen Pil Boba Cheesecake, adapun rencana strategi pemasaran yang sudah dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu yang pertama, menjual produk dengan harga yang relatif murah, mengadakan giveaway di hari-hari spesial atau penting, memberikan promo atau diskon bagi customer yang melakukan pemesanan melalui ojek online maupun dengan transaksi online, menyebarkan brosur online melalui sosial media, koran maupun e-commerce, dan mengadakan testimoni secara gratis di tempat ramai agar masyarakat bisa mengenal produk dessert kayak akan khasiat. Demikian akhir presentasi PKM saya yang berjudul Mangosteen Pil Boba Cheesecake sebagai cake anti-aging. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan mengenai proposal PKM kewirausahaan ini, silakan tinggalkan pertanyaan melalui kolom komentar yang sudah disediakan. Jika Anda suka dengan video ini, bisa klik tombol like, dan selamat melanjutkan aktivitas.